Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da ila yaumil qiyamah. Amin. Teman-temanku, sahabat-sahabatku yang ku cintai karena Allah, yang jauh maupun yang dekat. Saat ini kita berada di zaman orang yang dipercaya, orang yang berilmu, orang yang suka jujur. Mereka dikhianati, sedangkan orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh, suka berbohong, mereka malah diberi kepercayaan. Hanya karena apa? Hanya karena uang. Hanya karena urusan duniawi saja. Mereka diberikan uang, amplop bin fulus, hanya untuk berkata, berfatwa, memutuskan hukum tanpa ilmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak mengetahui pengetahuan, kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Di dalam tafsir Al-Muyassar yang ditafsirkan oleh M. Ali Sabuni beliau menjelaskan bahwasanya, dan janganlah kalian manusia mengikuti apa yang kalian tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, karena semuanya itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Hati, penglihatan dan pendengarannya. Jika kalian melakukannya dalam perbuatan yang lebih baik, pastilah kalian akan mendapatkan kebaikan. Tapi jika kalian menggunakannya dalam hal keburukan, pastilah Allah akan memberikan kalian hukuman, memberikan kalian dosa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Dari kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah, ini adalah sebuah kalimat perintah untuk kita berilmu. Perintah untuk kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah jika kita tidak belajar? Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dengan khusyuk, sebagaimana para sahabat dulu, mereka beribadah hingga menangis, beribadah sangat lama, mereka tahan, berbetah-betah dan beribadah. Karena apa? Karena mereka berilmu, mereka memiliki ilmu yang benar, tauhid yang benar. Karena itu mereka bisa beribadah 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik. Kalimat selanjutnya adalah kalimat perintah kita untuk beribadah. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Artinya kita harus mengutamakan berilmu. Setelah berilmu barulah kita beribadah kepada Allah. Imam hadis yang terkenal yaitu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyatakan dalam kitabnya yaitu Sahih Al-Bukhari dalam bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Beliau menjelaskan, tidaklah sah sebuah amalan jika tidak didasari tanpa ilmu terlebih dahulu. Karena itu seperti orang Nasrani. Orang Nasrani banyak beramal, tetapi mereka tidak berilmu. Mereka hanya mengamalkan apa-apa
yang mereka ketahui tapi tidak memiliki dasar ilmunya. Karena itu, marilah teman-temanku yang kucintai karena Allah, yang jauh maupun yang dekat, marilah kita membaca, belajar terlebih dahulu sebuah amalan, apakah itu telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena seperti yang kita ketahui, dua syarat diterimanya amalan adalah yang pertama niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ittiba'ir Rasul, yaitu mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semoga kita diberikan kepada Allah hidayah, taufik untuk selalu menuntut ilmu, semangat menuntut ilmu, dan kita dilindungi dari sifat bodoh dan malas dari menuntut ilmu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.